mulai, gue ada pantun buat kalian semua. Dari Solo ke Surabaya. Cakep. Halo semuanya. Gue akan balik lagi di UJFM. Kali ini ada narasumber kita, dua narasumber dari mahasiswa Gunadarma juga. Mereka punya pengalaman yang bisa kalian jadikan inspirasi. Mereka ini dua orang yang ada di sini itu adalah salah satu dari aktivis. Yang pertama itu ada organisasi dan juga volunteer. Tapi sebelum gue mulai ke podcastnya, coba dong kakak diperkenalkan dan sapa-sapa teman-teman yang ada di rumah. Halo semuanya, jadi kenalin nama aku Bilqis Nuriska, biasa dipanggil Embul. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi. Jurusan dan juga fasilitas kampus, dan isi dari majalah digital itu nggak cuma tentang fasilitas saja, tapi juga tentang tempat-tempat favorit. Halo semuanya, kenalin nama aku Alfa Delia, kita satu jurusan Ilmu Komunikasi. Kepada Bapak kami persilakan. Nah, kayak yang tadi gue omongin di awal, hari ini kita bakal dengerin cerita dari Alfa dan Bul, mahasiswa yang udah berhasil membuktikan kalau organisasi bukan cuma kegiatan, tapi juga tentang pembelajaran, pengembangan diri, dan juga kesempatan luar biasa. Alfa dan Bul ini bakal berbagi cerita mereka, jadi gue bakal tanya-tanya ke mereka ya. Oke, buat kalian berdua nih, pertanyaan pertama. Apa sih alasan lu buat ikut organisasi dan volunteer? Buat Alfa mungkin? Kalau gue tuh sebenarnya nggak punya alasan pasti ya dari diri sendiri, tapi dulu tuh awal mulai buat ikut volunteer ini karena ada ajakan dari teman-teman, dari saudara kayak gitu. Makanya setelah pertama kali ngikutin, wah ternyata seru juga ya volunteer. Jadi akhirnya keterusan mengikuti volunteer lainnya kayak gitu sih. Oh, jadi dari diri lu sendiri tuh sebenarnya nggak ada keinginan ya? Karena ini ajakan dari sekitar lu aja. Kalau dari lu sendiri, kalau Alfa kan ada ajakan dari yang lain. Kalau lu sendiri apa keinginan sendiri apa gimana? Kalau gue, karena gue sendiri nih anaknya nggak bisa diem kan, terus gue juga pengen maksimalin waktu gue sebagai mahasiswa ini dengan ngikutin organisasi yang ada di kampus. Jadi gue lebih pilih jadi mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat dibandingkan jadi kupu-kupu atau kuliah pulang karena waktunya juga lebih bermanfaat kan, terus juga gue jadi ketemu banyak orang dan lain kayak gitu sih. Tuh, buat kalian yang ada di rumah, coba ini bisa jadi salah satu inspirasi kalian daripada kalian buang-buang waktu. Ini kan ikut organisasi, bener kan? Betul. Nah, Oke. nah pertanyaan yang selanjutnya yaitu ada gak sih satu cerita soal pengalaman atau pelajaran penting yang lu dapetin di kuliah formal atau organisasi dan volunteer ini? Dari Embul sendiri gimana? Pengalaman atau pelajaran penting yang gue dapat dari organisasi itu gimana gue how to be a leader dalam satu divisi sih. Gue harus motivasi mereka, gue harus ngarahin mereka buat ngerjain tupoksi yang gue sendiri pun sebelumnya gak bisa gitu buat jadi leader. Terus gue juga ngajadiin organisasi ini tuh sebagai bentuk pengembangan diri gue. Karena kan kita berekspresi di mana aja kan. Jadi nggak cuma di kelas aja nih kita buat bisa pengembangan diri, terus berekspresi. Tapi gue juga jadiin organisasi ini tempat gue buat pengembangan diri gue gitu sih. Kalau dari Alfa sendiri? Kalau di kegiatan volunteer itu gue tuh mengikuti dua kegiatan. Yang pertama volunteer yang di dalamnya tuh cuman panitia-panitianya aja. Yang kedua tuh yang kita langsung turun ke lapangan kayak gitu. Nah, pelajaran yang penting tuh gue pernah ngikutin beberapa volunteer yang langsung turun ke lapang. Yang pertama gue ikut volunteer di sekolah berkebutuhan khusus. Yang kedua gue ikut volunteer yang turun lapang langsung ke lingkungan-lingkungan yang istilahnya lingkungan kurang bersih atau lingkungan yang masih belum ada ilmu gitu buat mereka di lingkungan tersebut gitu. Nah, tantangannya sih sebenarnya cara berkomunikasinya sih, apalagi kan sekolah berkebutuhan khusus itu kita pasti beda ya, kayak ngomongnya tuh gimana cara mereka bisa fokus obrolnya sama kita, terus kayak kita harus memaksakan masuk ke zonanya mereka gitu, sama seperti kayak di lingkungan yang kurang bersih, apalagi pengetahuan mereka belum sebanyak kita kali ya. Jadi kan
kan kita anak komunikasi nih, harus bisa berkomunikasi dengan siapapun gitu. Di situ sih lumayan tantangannya. Kalau gue jadi lu mungkin kayaknya gue bakal susah banget ya. Bahkan kita untuk berkomunikasi sama teman-teman kita yang normal aja, mohon maaf, itu tuh aduh sulit banget Iya, ya, masih banyak miskomunikasi, apalagi Iya. kita menghadapi anak yang kayak disabilitas dan juga berbeda lingkungan sama kita. Dan wawasannya juga kan berarti kan jadi beda sama apa yang kita dapetin dibanding mereka kan. Bener sih. Pertanyaan selanjutnya. Sorry guys. Gimana lo ngadepin tantangan atau hambatan yang mungkin lo hadepin di dalam kegiatan volunteer dan organisasi? Mungkin Bul? Tantangan ya. Sebenarnya gue nggak ada tantangan yang spesifik sih, karena gue ngeliat tantangan itu tuh sebagai hal yang emang harus kita hadapin. Karena kan emang normalnya kita sebagai mahasiswa ini pasti punya tantangan sendiri, punya hambatan sendiri. Dan gimana gue cara ngejalaninnya itu ya udah jalanin aja, inhale, exhale, sabar, survive dari tantangan tersebut. Karena gue yakin Tuhan ngasih kita tantangan atau hambatan tersebut ke orang tersebut karena Tuhan percaya kalau kita tuh bisa ngejalanin tersebut gitu. Yes. Tepuk tangan dulu guys. Buat Alfa sendiri gimana? Kalau tantangannya sih, gue tuh mengikuti volunteer tuh pas waktu awal-awal semester 1. Di dalam volunteer itu gue tuh volunteer yang paling muda gitu loh. Yang lainnya tuh semester 5, semester 8, bahkan udah kerja. Nah tapi saat itu tuh gue dikasih tanggung jawab besar gitu buat memegang, ambil alihkan kegiatan tersebut gitu. Mulai dari survei, mulai dari langsung nyari anak-anaknya kayak gitu, harus mengikuti target dari si panitianya yang mengadakannya itu. Cuman walaupun itu menurut gue tantangan terbesar, tapi alhamdulillahnya gue dapat bantuan dari kakak-kakak panitia yang lain. Terus juga gue dapat ilmu apa yang gak pernah gue tahu, jadi gue dapat ilmu dan sekarang gue bisalah ngejalaninnya. Jadi tantangan itu nggak hanya dari luar, tapi juga tantangan itu dari dalam, kayak dari tingkat ke tingkatnya gitu ya. Benar. Jadi kayak yang awalnya awam ketemu orang yang udah jago banget nih, jadi kayak aduh masa kita sih yang dikasih kerjaan begini gitu ya, jadi dipaksakan tapi mau nggak mau harus belajar. Benar, harus belajar, jadi kita tahu sekarang. Keren. Oh iya, karena waktunya tidak terasa, kita harus kelar. Gue bisa simpulin dari cerita kedua narasumber kita kali ini, bahwasanya kita itu harus banyak-banyak mengeksplor dunia luar, karena kita itu hidup cuma sekali dan kita nggak akan muda 2 kali. Jadi buat kalian yang ada di rumah, gue harap kalian bakal terinspirasi sama narasumber kita kali ini, yang mungkin kalian pada awalnya nggak kepikiran sama sekali untuk ikut organisasi, volunteer dan lain-lain, tapi semoga gue harap lu pada ngerasain apa yang mereka rasain sekarang. Sebelum gue tutup, gue minta dong motivasi dari diri lu sendiri buat teman-teman yang ada di rumah. Mungkin dari Kak Alfa. Kalau motivasi dari gue sih, pokoknya setiap langkah kecil kita gitu dalam volunteer pasti ngebawa perubahan, mau dikit ataupun besar, mau buat kita ataupun buat orang lain pasti kelihatan gitu perubahannya. Nah pokoknya kita tuh harus selalu ngeberiin yang terbaik dalam setiap kesempatan yang kita miliki. Pokoknya dalam setiap tindakan volunteer itu pasti kita tuh nggak cuma ngasih bantuan dong, kita ngasih ilmu gitu kan. Nah pasti kita nanemin lah sedikit harapan apakah mereka bakal ngelakuin atau enggak gitu kan. Pokoknya kita harus nyebar kebaikan terus. Kayak kata pepatah, sedikit demi sedikit tuh menjadi bukit gitu ya. Jadi usaha atau upaya sekecil apapun yang terus menerus kita lakukan pasti akhirnya akan memberikan hasil. Kalau dari diri sendiri, Bul? Kalau dari diri gue, life is short. Jadi kita harus gunain kesempatan dan waktu kita sebaik mungkin di dunia ini. Jadi gunain kesempatan kalian nih jadi mahasiswa ini dengan ngikutin organisasi atau apapun yang ada di kampus, karena kita tuh harus bermanfaat nggak hanya untuk diri sendiri tapi juga buat orang lain. Coba tepuk tangan dulu buatnya. Gak kerasa banget, kita udah ngobrol-ngobrol dari tadi ya, udah sejam. Berarti kita emang harus sudahan nih guys. Tapi jangan lupa buat kalian terus pantengin kita di UJFM. Gua Arkan. See you, bye-bye.